Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Saatnya. Gangguan kepribadian ambang. Mungkin Anda pernah dengar atau belum pernah dengar ya. Ini adalah kondisi atau gangguan kesehatan mental serius yang bisa berpengaruh pada perasaan dan cara berpikir seseorang yang kadang-kadang membuat suasana hati, terus citra dirinya ini berubah-ubah gitu ya, sulit dikontrol, bahkan bisa menyebabkan seseorang ini memiliki perilaku yang impulsif. Nah, gimana cara mengenalinya dan bagaimana cara mengatasinya, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenal gangguan kepribadian ambang. Nah, sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga. Memang dalam keluarga ini harus ada komunikasi ya, karena kalau kita berpikir tidak ada komunikasi, tidak akan ada koordinasi dalam keluarga. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga. Kita lihat yang pertama pemirsa. Menyampaikan informasi, ya iyalah kita manusia ya, kita zon politikun gitu ya, makhluk sosial yang harus ngomong gitu ya. Bahkan dulu kayaknya, kalau Anda masih ingat beberapa tahun silam itu ada iklan gitu ya, iklan handphone yang ayo ngomong dong, ngomong gitu. Nah, kenapa? Penting banget buat kita untuk ngomong, untuk menyampaikan informasi. Karena mungkin ya ini istri, suami, anak, oma, opa, mereka pasti ada punya kegiatan masing-masing setiap harinya. Mereka pasti akan ada input-input gitu ya yang mereka dapatkan setiap harinya. Nah, penting bagi kita untuk saling sharing informasi antara satu sama lain untuk kita ngerti nih, oh kondisi ayah tuh lagi gini, kondisi ibu lagi gini, kondisi anak lagi gini, kondisi kakak gini, kondisi adik gini, kondisi oma gini, kondisi opa gini. Jadi saling menyampaikan informasi itu menjadi sangat penting. Nah, dengan adanya informasi atau saling tukar informasi, maka terbentuklah komunikasi. Karena di mana-mana itu komunikasi menjadi sangat penting. Orang marahan gitu ya, orang lagi marahan, pacaran gitu, marahan itu gara-gara kurangnya informasi dan komunikasi. Makanya kita harus menyampaikan informasi supaya komunikasinya terjalin dengan baik. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Mengerti keinginan karena diungkapkan dengan ekspresi. Terkadang kita berpikir bahwa komunikasi itu harus diungkapkan dengan kata-kata, dengan ngomong. Tapi pernah nggak Anda ngirim WA gitu ya di grup keluarga gitu. Nggak sengaja kepencet hurufnya capital semua gitu ya. Itu kan pasti kita bisa ngelihat bahwa ini orangnya lagi marah nih gitu ya. Nah, itu kadang-kadang plus minus ketika kita ngomongin komunikasi verbal. Nah, dengan ekspresi alias komunikasi nonverbal ini juga menjadi sangat penting ya. Jadi kalau kita ngomongnya sebenarnya flat gitu ya, tapi ekspresinya berbeda, bisa jadi yang ditangkap sama orang lain juga berbeda. Nah, dalam hal ini, dalam hal komunikasi, kita juga harus belajar bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan ekspresi, tidak flat ya. Karena terkadang komunikasi nonverbal atau sesuatu yang bersifat ekspresif ya, ekspresi itu kadang-kadang bisa lebih impactful ya gitu ya. Lebih bisa ditangkap sama seseorang ketimbang komunikasi verbal. Jadi kita harus berlatih buat Anda yang hidupnya flat banget ya. Coba deh Anda belajar untuk lebih berekspresi. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Timbulnya sikap sosial di keluarga. Nah, tadi udah aku bahas ya, zon politikun kita ini makhluk sosial. Nah, ketika kita dalam keluarga, meskipun ya ini ring satu nih di keluarga dan kita pikir ya udahlah sesama keluarga ini udah TST ya, tahu sama tahu. Tapi nggak boleh gitu. Konsepnya harus dibuat bahwa ini adalah lingkungan sosial paling kecil. Keluarga adalah lingkup sosial paling kecil yang ada di sekitar kita. Sebelum akhirnya kita ketemu masyarakat dalam jumlah yang jauh lebih plural ya, yang jauh lebih jamak seperti itu. Nah, gimana cara meningkatkan kepekaan sosial kita supaya komunikasi tetap terjaga? Ya makanya itu tadi, diulang lagi ya, kita harus saling berinteraksi dengan anggota keluarga kita yang lain. Nah, berinteraksinya gimana? Dengan saling berkomunikasi. Nah, ketika kita sudah saling berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama anggota keluarga, pasti akan harmonis, percaya deh. Bayangkan kalau Anda itu nggak bisa komunikasi, nggak berinteraksi satu sama lain, apalagi sekarang ya di zaman 4.0, bahkan mungkin mau 5.0 ya, di mana semua orang tuh punya gawainya masing-masing. Even kids, they have their own gadgets gitu ya. Mereka punya, bahkan kayaknya lebih sophisticated mereka megang gadget daripada kita orang dewasa ya, generasi baby boomers gitu ya. Makanya jangan sampai perhatian kita di keluarga, kehidupan sosial kita itu teralihkan gara-gara gadget atau gawai. Tetap harus interaksi sosial secara live, itu harus terus dilakukan. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Memberi ruang untuk anak berkata jujur. Nah, ini penting banget ya. Kenapa jujur ini menjadi sangat penting? Karena gini, kadang-kadang gitu ya,
Kalau dulu sih aku masih ingat ya pemirsa ya, ketika kita masih kecil anak-anak itu pasti akan selalu berkata jujur. Well, time changing gitu ya. Waktu itu terus berjalan dan kayaknya anak-anak sekarang itu pintar sekali menutup-nutupi karena kayaknya anak-anak zaman sekarang itu dewasanya lebih cepat gitu ya. Jadi ajarkan untuk anak berkata jujur supaya apa? Supaya ketika ada masalah sama di anak, kan sekarang kita sering lihat ya di lingkungan sekolah ada bullying dan lain sebagainya. Maka penting bagi orang tua untuk mengajarkan, Dek, Kak, kalau nanti ada apa-apa kakak ngomong aja ke mama gitu ya. Kakak ngomong aja ke papa bahwa ada ini ada itu. Ini yang hal yang kadang-kadang agak sulit dilakukan oleh orang tua dan kadang-kadang anak juga nggak mau jujur sama orang tua. Makanya kita harus jujur dan anak juga harus jujur. Kalau ada apa-apa komunikasi ini menjadi sangat penting supaya masalahnya nanti nggak berlarut-larut. Oke, kita lihat yang terakhir, yang kelima pemirsa. Dapat menyalurkan dukungan. Nah, this is the power of family. Inilah kekuatan dari sebuah keluarga. Kenapa? Dengan adanya komunikasi, kita bisa memberikan dukungan. Kalau si anak lagi punya masalah apa, ayah lagi punya masalah apa, kita akan mencoba memberikan dukungan. Karena bagaimanapun, keluarga adalah support system kita yang pertama dan akan selalu ada gitu ya. Oke, itu tadi beberapa cara membangun komunikasi di dalam keluarga. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini saya semangat banget ya karena biasanya ketemu via Zoom. Hari ini kita ketemu lagi setelah ratusan purnama ini dengan dokter kita hari ini ya. Kita akan membahas terlebih dahulu pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga. Telah hadir bersama kami akhirnya ya. Datang lagi di studio kami, Dr. Guntara Hani SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman, Jakarta. Selamat pagi Dokter Gun, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, perut kenyang, hati senang, pikiran lancar. Sip. Dan dompet selalu tebal ya dok? Oh di belakang ya. Oke, dok, hari ini sebelum kita membahas tentang kepribadian ambang, kita mau bahas dulu komunikasi ya. Komunikasi yang baik dalam keluarga ini katanya juga menjadi sangat penting kan gitu. Yang pertama adalah menyampaikan informasi. Nah maksudnya yang menyampaikan informasi supaya komunikasi tetap berjalan dengan baik di keluarga itu, kan kadang-kadang informasi sekarang banyak ya dok ya. Maksudnya kayak kita nggak bisa memfilter nih, maksudnya ini yang baik apa enggak untuk keluarga kita. Nah menyampaikan informasi yang tepat dan bijak supaya komunikasi yang baik tercipta di keluarga itu gimana sih dok? Jadi begini, kalau Anda tadi pertanyaannya secara spesifik seperti itu, maka nasihat saya adalah satu. Penyampai berita, messenger penyampai berita itu bukan pembuat berita. Oke. So make it simple. Hanya diberikan faktanya, jangan bumbu-bumbu. Biasanya kalau bumbu-bumbu berupa pendapat kita, keinginan kita dan segala macam, itu rasa makanannya jadi beda kan? Yes. Iya, apa namanya aslinya itu ayamnya empuk, gurih dan apa namanya itu terus ada manis-manisnya, ada pedas-pedasnya, jadi nggak pas. Kecap segala macam. Yes, yang lalu membuat menjadi tadi Anda sudah ceritakan panjang lebar kesalahpahaman. Padahal sebetulnya manusia itu komunikasinya itu membuat dia menjadi makhluk sosial tadi. Kalau dia tidak bisa berkomunikasi, maka dia adalah makhluk individual. Nah, hal-hal ini juga pasti akan membuat bagaimana menjadi penting, misalnya bagaimana cara kita berkomunikasi. Karena kalau kita tidak ajarkan, insting manusia itu berkomunikasi itu biasanya untuk survival. Jangan pernah lupa itu. Jadi kalau untuk apa nanti juga kita mungkin cerita, tadi Anda sudah cerita, saya dengar sedikit soal bagaimana untuk menjadi jujur segala macam, itu sebetulnya kuncinya di survival. Kalau kita sudah tidak bisa mengajarkan cara komunikasi yang baik, maka insting survivalnya yang muncul. Bagaimana caranya supaya saya dalam komunikasi ini saya tetap survive. Nah biasanya sih kalau tanpa aturan maka hanya memikirkan ke diri sendiri. Nanti Anda kalau tanya soal bagaimana kok supaya misalnya anak jujur ya. Kalau anak menjadi jujur itu kita mesti pastikan bahwa informasi apapun yang dia berikan ke kita itu kita tidak tanggapi negatif misalnya. Sedemikian sehingga dia menjadi merasa terancam, tidak survive dengan omelan dan segala macam, sehingga nanti dia tidak akan ada mau lagi untuk bicara yang jujur. Padahal itu yang kita perlu karena faktanya adalah itu. Itu kunci trik ya. Juga tadi cerita soal bahwa bagaimana dengan komunikasi itu maka terjalin hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu kan hubungan yang positif. Hubungan yang positif itu terjadi apabila orang-orang sekitarnya itu saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Bagaimana caranya? Kenapa mesti begitu? Karena survival. Tiap-tiap orang ingin selamat, ingin establish, ingin dan ya kan? Jelas dong kalau gitu ya.
Oleh karena itu maka masing-masing kita harus berikan rasa aman. Rasa aman itu muncul kalau kita bisa menciptakan suatu komunikasi yang tidak menjatuhkan, tidak menyudutkan, tidak mencari hal yang negatif gitu. Jadi komunikasi yang bagus itu adalah yang jujur, yang hangat, gitu ya, yang saling memperhatikan perasaan orang lain. Sedemikian sehingga tadi Anda juga sudah menyinggung soal bagaimana kalau dalam suatu keluarga itu kalau ada komunikasi yang baik antara keluarga maka akan mempererat. Tapi tidak berarti bahwa itu bisa dilakukan tanpa aturan misalnya ya. Anda tadi bicara soal tetap harus ada sopan santunnya, tetap harus ada tata keramanya antara orang dewasa, orang anak-anak, suami istri harus saling menghargai gitu kan. Itu kunci untuk kita bisa memberikan bentuk komunikasi yang hangat. Komunikasi yang hangat, tidak threatening, tidak mengancam, membuat kita menjadi mau jujur. Mau jujur membuat kita terlatih untuk hanya membicarakan hal-hal yang hanya sesuai realita, fakta nyata. Yang lalu membuat kalaupun ada apa-apa, maka pandangan yang diciptakan adalah pandangan hasil diskusi. Jadi lebih oke. Gitu. Ya, Dok, makanya keluarganya menjadi bisa lebih utuh. Nah, keluarga seperti Anda sudah bilang tadi, Mas Raden, itu adalah komunitas terkecil. Kalau komunitas kecil itu semua modelnya seperti itu, maka komunitas kita yang lebih besar yaitu masyarakat akan juga tercipta masyarakat yang jujur. Betul. Tidak boleh deh kebal. HOAX. Hoax. Oh, hoax ya. Ya kan? Ini nanti seru lagi kita bicara 2 hari 2 malam kalau soal hoax nih kan. Kebal hoax dan kemudian juga tidak tendensius karena kita merasa bahwa saya aman kok, saya terlindungi, saya juga mengerti bahwa orang-orang juga tidak akan menyinggung saya gitu. Sementara kenyataannya fakta di sini kan yang namanya komunikasi menjadi sulit. Apalagi kalau kita bicara soal keluarga secara lebih spesifik, maka pasti ada gap zaman orang tua dengan anak gitu ya. Menjadi kesulitannya karena cara berpikir baby boomer sama generation Z sama Y itu beda-beda segala macam, apalagi generasi sebelumnya yang membuat kalau tidak ada saling menyamakan platform, jadi kita sulit. Begitu. Merangkum semua pertanyaan Anda berarti. Iya nih Dok, udah kejawab semua ya. Harus sinkron tuh ya gapnya gitu. Tapi selanjutnya yang kemudian adalah komunikasi juga kadang-kadang kita berpikir sebenarnya komunikasi yang efektif itu verbal atau non verbal sih. Nah, kita ngomongin ekspresi itu gimana tuh Dok? Jadi begini, kalau yang namanya komunikasi itu memang harusnya panca indera. Kalau kan untuk apa kita dikasih panca indera kan? Makin banyak indera yang terlibat maka makin efektif karena makin bisa mempengaruhi state of mind kita, state of feeling kita. Nah untuk itu maka seperti saya yang lakukan sekarang ini secara otomatis tangan bergerak, ekspresi wajah dan segala macam itu menjadi verbal dan non verbal. Kebetulan manusia adalah makhluk mamalia dengan kemampuan verbal yang paling tinggi. Tapi bukan itu menjadi utama. Karena tadi juga Anda sudah sebutkan kadang-kadang ekspresi non verbal itu menjadi lebih bermakna. Iya kan, mata boleh sipit, lirikannya dong. Oh, tajam. Tajam kan itu. Setajam silet ya. Setajam silet. Jangan sebut merek ya. Jangan sebut merek. Nah, itu bisa lalu mewarnai verbal. Tetapi pada banyak hal juga itu bisa menjadi lebih utama daripada verbal. Teknik ini atau metode ini itu kita memang harus akui di masyarakat kita banyak yang orang nggak ngerti. Nah itu dia. Ya salah satu contoh yang tadi Anda sudah jelaskan dengan sangat gamblang adalah menggunakan huruf kapital untuk teks. Ya kan, atau menggunakan kalimat-kalimat yang sebetulnya atau kata-kata yang dalam bahasa Inggrisnya kita sebut strong word. Strong word itu kata-kata yang keras gitu ya. Apa namanya? Sorry ya. TOL amat sih lo, gitu kan? Atau body shaming, gemuk bener sih, gendut banget sih, kurus banget sih, tua banget sih, muda banget sih, gitu ya. Itu pada banyak orang itu sangat menyinggung, tapi pada banyak orang yang lain itu dianggap tidak menyinggung. Bagi saya itu nggak pas. Harusnya kita masuk ke satu society yang memang kita udah sepakat gitu loh. Oh ya, model-model gitu nggak boleh disinggung misalnya. Ya kan? Saya waktu memperkenalkan konsep ada yang namanya body shaming, orang-orang bingung, Dok itu dari mana konsepnya? Bagi kami mah biasa aja menyebutkan orang, oh pendek lo, oh gemuk lo gitu, oh hitam lo, si hitam tuh siap. Nggak bisa. Kita harus ngerti bahwa ada konsep-konsep yang seharusnya secara universal.
Kita nggak bisa ngomong soal ras misalnya ya, ya kan ya itu juga seharusnya bentuk tubuh body shaming juga kita body nggak bisa dilakukan karena itu nanti namanya body shaming. Yes. Ya kan, hal-hal seperti itu yang kita harus pelajari. Tidak bisa datang langsung. Sekali lagi, kalau komunikasi itu dijalankan dengan baik, orang tidak akan merasa tersinggung, survival mode-nya nggak muncul, dia nggak on. Kalau dia survival mode-nya on, lu mau ngapain gue nih? Wah dulu, lu mau menghina nih, mau apa nih? Langsung menutup diri. Kalau menutup diri, salah satu tujuan komunikasi yang adalah untuk interaksi sedemikian sehingga kita bisa mendapatkan hal yang lebih bagus untuk masyarakat, nggak ada. Nggak ada ya, Dok. Ya itu kuncinya, ya kan? Iya, betul. Yes. Sangat luar biasa. Ini 2 jawaban tapi merangkum 5 poin yang sudah aku bahas ya, Dok. Ini sangat luar biasa. Kita mendapatkan insight yang sangat insightful juga dari Dr. Gun terkait komunikasi yang baik. Ini sebenarnya sudah terjawab semua, Dok, 5 poinnya ya. Yes. Bagaimana mengajari anak berkata jujur juga, Yes. menyampaikan informasi tentang seputar sosial juga, Yes. dan dukungan. Dukungan itu juga penting ya, Dok ya? Ya, dalam artian bahwa yang tadi saya sedang bercerita tentang bagaimana suatu masyarakat atau dalam hal ini keluarga itu perlu saling mendukung itu, karena nanti akhirnya yang keluar adalah satu, saya sebut sebagai pendapat, sebagai sikap yang utuh satu keluarga. Kalau ada anggota keluarga, individu keluarga yang menggunakan itu di luar keluarga itu untuk bisa berpendapat, kalau ada yang menentang, dia akan bisa diskusi lagi dengan keluarganya. Misalnya anak kecil bilang, "Pak, Ma, kata temen aku nggak boleh salah tuh kalau aku jujur ngungkapin yang diucapkan," gitu ya. Terus keluarganya bilang, "Oh, nggak bisa jujur, harusnya dia ditegur boleh dong, walaupun dia merasa itu kekurangan, dia harusnya bisa terima." Nanti diskusi lagi dari sana, "Oh, nggak betul, boleh jujur, tapi kamu omongannya terlalu tajam." Diskusi lagi di keluarga, katanya ngomong terlalu tajam. "Oh ya udah, kalau gitu kita berarti harus berubah. Kamu nggak boleh pakai kata-kata yang tajam dan segala macam." Nah, diskusi membangun seperti ini itu baru akan muncul kalau perasaan nyaman dan aman itu penting. Itu baru bisa muncul kalau ada dukungan. Nah, itu dia. Dukungan baru akan muncul kalau ada rasa nyaman. Tadi. Bolak-balik ke situ terus. Ya, bahwa yang namanya makhluk sosial itu adalah makhluk yang saling melindungi. Itu makanya saya kadang-kadang suka adu argumen dengan orang yang suka banget dengan kompetisi. Saya bilang kalau kompetisi itu dalam artian lalu bisa membedakan antara yang bagus dan yang jelek, yang menang dan yang kalah, saya nggak setuju. Kenapa? Ini bagi positif, tapi yang ini negatif mau dibawain kemana? Yang benar adalah kompetisi itu memicu kita untuk masing-masing berbuat lebih baik daripada yang sudah ada. Itu aku setuju. Ya, itu juga dukungan, makanya disebutnya sebagai dukungan. Kompetisi salah satu caranya, terus saling berdiskusi tadi gitu ya. Dapat feedback negatif dari luar komunitas, masukkan lagi di komunitas, diskusi bersama. Jadi mendukung itu, dukungan sportif, faktor itu penting. Terutama untuk anak-anak pada orang dewasa, atau orang dewasa dari anak-anaknya kadang-kadang kan juga bisa sportif. Betul. Ya, mohon maaf seribu ampun, saya mau bicara hal yang sensitif, misalnya pada masa pandemi sekarang, secara ekonomi mungkin kita jadi banyak yang kurang, dan kemudian orang tuanya jadi kemalangan dan segala macam. Anak-anak bisa bilang, "Pak, Ma, jangan khawatir, kita juga tahu diri, kita juga menghemat segala macam." Orang tua menjadi lebih bagus. Itu suportif dari anak ke orang tua. Perlu kejujuran untuk menyatakan bahwa oke, kita sedang kekurangan, berarti kita harus mengendalikan diri untuk tidak konsumerisme segala macam, konsumtif seperti yang itu. Itu kan kejujuran, dukungan, sehingga satu keluarga itu menjadi lebih utuh, kemudian orang sekitar keluarga, masing-masing anggota keluarganya menjadi lebih kuat satu sama lain, kemudian masih lebih oke. Ya, prinsip yang tadi, fun fact tadi penuh semua. Terjawab semua. Ini sangat luar biasa ya. Hari ini kita mendapatkan insight yang sangat luar biasa dari Dr. Gun. Ini cara membangun komunikasi yang sangat baik untuk keluarga. Terima kasih, Dok. Nanti kita akan lanjut lagi ngomongin kepribadian ambang ya, Dok. Yes, baik. Oke, pemirsa 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daefamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, mengenal gangguan kepribadian ambang. 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kita masih bersama dengan Dr. Guntara Hari SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta. Dok, kita lanjut lagi. Ini udah nggak sabar mau ngomongin tentang kepribadian ambang. Ini kayaknya kalau biasanya kan kita seringnya dengernya kalau gangguan mental ya bipolar lah apa segala macam gitu ya dok ya. Nah ini kepribadian ambang, ngambang gitu atau gimana sih dok? Ngambang, nggak gitu nggak gini, ya gitu deh gitu. Gimana sih dok kepribadian ambang? Iya, Anda tadi sudah membantu aku banget dengan menceritakan keraguan Anda tentang kata-kata ambang. Kalau ambang memang bahasa Indonesianya ya terus terang juga aku juga agak kok terjemahannya ambang gitu ya. Karena kalau dalam bahasa Inggris ini disebutnya BPD, borderline. No, borderline. Kalau borderline itu berarti kalau diterjemahkan secara bodoh dalam bahasa Indonesia itu kan berarti di batas ya, iya. ada border, ada batas. Di garis batas itu. Di garis batas itu. Nah, kalau kita bayangkan di garis batas kemudian ada sesuatu yang di atas atau di bawah, di atas atau di bawah, itulah borderline. Jadi kita sedang bicara soal ketidakstabilan. Ketidakstabilan dalam artian ketidakstabilan secara perasaan dan tingkah laku, perilaku, dan juga tentu saja pemikiran. Dalam hal ini berarti orangnya biasanya lalu sikapnya itu, perasaannya itu nggak stabil. Sedih, kesel, cemas, takut, gelisah, kadang-kadang marah, emosi, segala macam dari perasaan. Dari tingkah lakunya yang lalu menyebabkan orangnya menjadi biasanya sih disebutnya impulsif. Impulsif itu tadi saya mau sebutkan apa yang paling mudah di definisinya. Oh, melakukan sesuatu tanpa memikirkan dampaknya, melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya, melakukan sesuatu tanpa berpikir, titik. Impulsif itu. Jadi muncul saja keinginan melakukan sesuatu, dia kerjakan tanpa dia melihat dampaknya seperti apa. Kemudian pikirannya sedemikian sehingga curiga, cemas, waspada, berlebihan tanpa sebab, emosional itu berarti dia menuduh hal yang negatif sama orang gitu ya. Dan yang borderline ini adalah salah satu dari 10 sebetulnya gangguan kepribadian. Jadi kita di dalam dunia kedokteran jiwa itu kita kenal ada 10 jenis kepribadian. Salah satu contoh yang paling seru tuh beberapa tahun yang lalu saya cerita soal narsisistik lah, histrionik lah, antisosial ya, psikopat. Ini salah satu sekarang adalah borderline. Satu gerombolan itu. Gerombolan lain lagi ada yang aneh itu, skizoid, skizotipal, paranoid itu. Adalah macam-macam ceritanya. Tapi bahwa sebetulnya ada 10 dan 10 ini sebetulnya sedang menceritakan tentang karakter. Nah jadi kita para ahli membaginya menjadi 10 itu karakter itu yang kemudian berarti ini adalah sesuatu yang memang sudah dari sononya seperti itu. Ya kan? Ini nanti kalau saya ngomong terus nggak ada pertanyaan nih, semua saya jelaskan. Tapi kira-kira seperti ini, bahwa yang lalu kita sedang hadapi itu adalah suatu karakter, titik. Oke, nah tadi kan dokter menyebut ini borderline gitu ya, di garis batas dia waving gitu ya, kayak berbelah gitu. Nah, berarti kan ini semacam kayak ups and down gitu nggak sih dok? Maksudnya kan kita sering juga kemarin mungkin dengar istilah mungkin kayak mood swing gitu, itu gimana? Bukan ups and down dalam artian itu, tapi bahwa dia tidak ada konsistenan antara gejala-gejalanya. Kalau yang kita mood swing itu berarti kan kita sedang bicara soal perasaannya aja, depresi, sedih, atau hipomanik atau heboh gitu ya. Tapi ini enggak. Ini maksudnya itu orangnya itu enggak kayak punya, kita lihat dia kepribadiannya misalnya sifatnya itu lurus terus gitu, enggak. Ini yang kadang-kadang dia melanggar aturan, enggak peduli dengan lingkungan, emosional, kadang marah, kadang nice, kadang enggak gitu ya. Sehingga contohnya misalnya untuk dirinya sendiri dia sering gampang kesel, tidak konsisten terhadap dirinya sendiri, gampang marah, terus usahanya mungkin ingin maju tapi mundur lagi, udah mundur, nyesel kenapa saya nggak maju lagi gitu. Dalam hubungan misalnya dia sangat sulit sehingga punya misalnya membina hubungan dengan teman dekat atau bahkan hubungan misalnya yang platonik seperti misalnya dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, itu pun nggak bisa karena dia misalnya orang suka sebut dia nggak bisa dipegang omongannya, nggak bisa dipegang kemauannya, kadang dia bilang A, kadang dia bilang B, segala macam, yang takut dengan komitmen dan segala macam. Nah itu membuat dia menjadi secara tingkah laku pun dianggapnya itu nyebelin, nggak pas gitu, lu kok nggak konsisten banget sih gitu ya. Nah seperti itu. Nah
ada hal lagi ya, kalau kita sudah bicara soal itu, lalu kita biasanya bicara soal, oke dok kalau begitu biasanya yang munculnya kapan waktunya seperti ini. Orang bilang kalau yang namanya gangguan kepribadian itu harusnya dari awal, dari dia lahir. Tapi ekspresi yang paling kuat itu biasanya muncul pada saat remaja. Saya sengaja mau langsung masuk ke sini karena penjelasannya berkenaan dengan tadi yang ketidakpastian tadi itu ditambahkan lagi dengan memang kondisi mental remaja itu kan kondisi mental umur teenager itu umur yang bergejolak ya. Iya, belum nggak stabil ya dok. Jati diri mau dicari apa segala macam. Nah ketidakstabilan itu ditambah dengan model yang seperti ini, makanya jadi heboh banget itu. Oke. Tapi yang menarik gini dok, tadi kan dokter menyebut kadang nice, kadang nggak nice. Tapi maksudnya nice nggak nice-nya itu karena tidak ada pemicunya atau karena dia merespon? Gini, kan kadang orang, aku ketemu sama dokter Gun, aku bisa ketawa-tawa nih ya karena you're such a nice guy gitu kan. Tapi ketika aku ketemu sama orang yang aduh annoying banget kan aku nggak bisa nice dok. Aku akan berubah. Nah itu gimana tuh? Itu tapi berdasarkan dengan respon Anda gitu ya. Okay. Kalau yang ini enggak. Oke. Ya kalau yang ini enggak, dia yang nggak ngerti dia mesti kemana gitu. Nah, model begini lalu membuat orang jadi responnya susah. Iya. Kita harus punya anchor dulu, kita mesti punya orangnya seperti apa dulu gitu ya. Kalau orangnya nice, dia easy going, dibecandain, nggak apa-apa lah, dia nggak bakal marah gitu. Tapi kalau orang yang sensitif segala macam, biasanya kita kalau masuk ruangan langsung ruangannya menjadi dingin. Kita nggak berani berkata-kata. Kayak kuburan. Kayak kuburan atau kayak berjalan di antara kaca gitu ya, bahaya nanti kalau salah injek wah hancur gitu. Nah itu kan hanya bisa terjadi kalau orang itu kita tahu dia karakternya seperti apa. Kalau borderline ini menjadi sulit seperti itu. Demikian juga akhirnya lalu dia misalnya menjadi nggak ngerti dalam tanda kutip, nggak ngerti apa itu norma, apa itu aturan, langgar aja karena kadang-kadang oke, kadang-kadang enggak gitu. Nah itu dari ketidakstabilan itu menjadi ciri utama dari situ. Plus yang namanya kepribadian ini dalam masyarakat ya, dalam kenyataannya itu kita nggak terlalu bisa juga bilang murni. Ini berbagai macam jenis kepribadian tadi digabung jadi satu. Misalnya nih orang dengan kepribadian BPD ini ya, borderline ini, ambang ini, kalau dia misalnya dicampurkan dengan ada banyak unsur histrioniknya yang lalu dia senang menjadi pusat perhatian, lalu senang menjadi pusat orang, semua perhatian orang ke dia. Itu kadang-kadang dia nggak perlu perhatian yang positif. Jadi dia kadang-kadang berbuat nakal, berbuat jahat, berbuat negatif atau menjadi asal ada sensasi. Karena dorongan dari ciri kepribadian histrioniknya itu dia butuhkan untuk yang ini. Nah sekarang dia bentuk yang histrioniknya ini diciptakan dalam model borderline yang nggak kepastian ini. Makanya kita kelihatannya jadi orang ini kok benar-benar nggak komitmen lah, benar-benar apa gitu, nyebelin tadi kan. Itu di kacamata kita. Tapi nanti setelah break aku mau tanyakan di kacamata dia aware nggak dengan hal tersebut nanti ya dok ya? Setelah break ya. Oke. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini mengenal gangguan kepribadian ambang. Kalau Anda punya pertanyaan atau keluh kesah gitu ya tentang diri Anda sendiri, anak Anda, keluarga Anda, boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Nah ini saya dapat info ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Dengan siapa Ibu? Saya dengan Ibu Adelia Chandra dari Bandung. Ibu Adelia Chandra dari Bandung. Kumaha damang? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Adelia di Bandung, silahkan Kak Dokter Gun. Iya. Gimana Dokter Guntoro, saya mau tanya. Ya Ibu. Siang. Kumaha damang? Damang. Bisa damang juga ya? Bisa dong. Begini, yang mau saya tanyakan dok, apakah kepribadian ambang bisa juga disebabkan atau dicetuskan oleh seringnya atau intensnya penggunaan gadget atau seringnya bermain medsos dokter, begitu. Khususnya buat anak-anak remaja ya dok, anak saya khususnya gitu dok. Oke. Begitu saja pertanyaannya?
Ya, Ya, karena kalau pertanyaannya seperti itu berarti saya akan menjawabnya secara umum nih. Oh enggak, begini dok, sedikit lagi mohon maaf. Ya. Jadi awalnya anak itu sudah stabil gitu, misalkan kemarin itu dia tidak lulus suatu mata pelajaran sudah stabil, tapi belakangan sering main medsos kok jadi ngambang-ngambang lagi. Tadinya kita udah mau ya udah ngambil jurusan ini udah bener, jadi ngambang lagi gitu dok. Nah demikian dok pertanyaan saya. Oke, baik Bu, nanti saya coba jawab ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Adelia di Bandung, matur nuhun. Yuk, matur nuhun. Oke, gimana nih dok? Iya, jadi nomor 1 mungkin urusannya dengan informasi yang muncul dari berbagai macam pihak. Kalau itu saya akan bilang gadget itu sebetulnya mohon diperlakukan dengan fair, dengan adil. Bahwa dia benda mati, bahwa dia adalah alat komunikasi. Ya, jadi jangan alergi dengan gadgetnya, tetapi apa yang muncul di gadget itu. Tadi yang itu saya maksud dengan kalau memang seperti ini jawabnya, saya jawabnya dengan umum. Artinya kita tidak boleh menjudge si aku mau pakai kata-kata mengharamkan, serem benar ya. Udah menjudge saja. Menjudge saja si gadget itu, karena gadget itu bisa menjadi apapun. Misalnya dia bisa jadi buku, dia bisa jadi sumber perpustakaan, dia bisa jadi alat komunikasi, dia bisa jadi main game dan segala macam, atau jadi pisau dan segala macam. Oleh karena itu maka gadget itu adalah gadget titik. Nah, sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah terutama kita dari orang tua, apa yang bisa muncul dari gadget itu. Kalau kita misalnya medsos itu juga nanti bisa dibagi-bagi. Cari medsos yang memang misalnya nih ada beberapa yang misalnya video short dari beberapa itu berbahaya banget karena dia open umum misalnya. Nah, makanya harusnya ada batasan umur. Tapi kalau yang lebih ke komunitas tertutup tersendiri, misalnya WA group dan segala macam, dalam tanda kutip itu agak lebih kita bisa perhatikan karena tergantung dari si anggota WA grupnya. Lalu informasi apa yang bisa seliweran, dan biasanya sih mau tidak mau diakui tidak ada banyak polisinya di situ, ya kan, ada satpamnya di situ. Lu jangan ngomong kayak gitu dong, ini jelek dong, ini jangan gitu dong, itu hoax segala macam. Exactly, yes. Tapi kalau makanya tadi yang berbahaya itu adalah kalau yang open. Ya itu 1. Nomor 2, jadi ibu mesti perhatikan itu dulu. Kalau dia mendapatkan pendapatnya dari yang open itu, tegur anak ibu bahwa enggak, itu kan open, itu kan semua orang punya pendapat dan itu tidak bisa diambil sebagai basic dasar. Kalau misalnya pendapatnya itu datang dari orang-orang yang memang bisa bertanggung jawab karena latar belakang pendidikan dan keilmuannya, oke, silakan gitu ya. Nah, nomor 2, oleh karena itu maka tolong gantikan fungsi alat itu ke tadi kita cerita komunikasi. Anak-anak atau siapapun orang menggunakan alat itu bukan karena alatnya, tapi apa yang bisa keluar dari alat itu. Informasi, dukungan gitu kan ya, hal yang membetulkan dia atau menyalahkan dia, dari situ semua. Sekarang kita ganti anggota keluarga yang berfungsi seperti itu. Ya kita jelaskan aja sebagai orang tua misalnya. Nah, kamu misalnya mau ambil apa? Oh, ambil kedokteran. Oh, ambil kedokteran itu keuntungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kerugiannya A, B, C, D, E, F, G. Ambil apa? Teknik. Oh, teknik keuntungannya begini-begini. Kerugiannya begini-begini. Desain apa? Ini keuntungan ini. Diskusi. Nggak usah ambil dari gadget misalnya. Kenapa mesti begitu? Karena bagaimanapun juga kita adalah keluarga yang tentu saja sayang sama kamu. Hasilnya dasarnya positif semua kan. Sayang, perhatian dan ingin yang terbaik. Tapi kalau yang dari gadget kan tidak. Nah, itu jawaban yang kalau kita mau secara umum, oke? 1. Nomor 2, bahwa yang namanya kepribadian itu lalu terpicukah oleh yang faktor keluar? Iya. Jadi sebetulnya yang mempengaruhi ya, saya juga mempengaruhi. Karena kalau disebut penyebabnya apa, kita nggak tahu penyebabnya apa. Banyak hal yang mempengaruhi, genetik dari keturunan, dari itu sifat segala macam, ada pendidikan. Ya, pendidikannya seberapa dalam, terus seberapa komprehensif, seberapa menyeluruh ya, interaksi dengan dunia pendidikan, pelajaran, agama dan segala macam. Kemudian 3, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitarnya juga kita interaksi dengan orang yang seperti apa.
Kadang-kadang ada orang yang bilang, ah Gun percuma S1, S2 tapi dia pemikirannya zaman bahelaan gitu. Kalah dengan anak SMP, SMA. Aku bilang urusannya bukan SMP, SMA atau S1, S2 atau S lilin, bukan, tetapi komunikasinya itu terjadi pada kelompok yang memang advance, yang memang komprehensif, atau cuman lingkungan dia kecil seperti itu aja gitu ya. Kalau dia lingkungan kecil seperti itu aja, ya tentu saja itu akan tidak pas. Nah, kembali lagi itu ya, berarti kita sedang bicara tentang komunikasi dan hasil yang positif. Itu kalau Ibu Adelia di Bandung tadi bilang, ya dok gimana caranya ya? Ya Ibu pengaruhi balik anak Ibu. Dalam artian pengaruh itu yang positif ya, supaya dia bisa tetap berpegang pada niatan utamanya. Karena bagaimanapun juga sebagai anggota keluarga tentu Ibu mau yang paling bagus. Ini bicara dengan anak seperti dia, paling bagus dan paling tahu kebutuhan dia dan paling tahu potensi dia. Rather than everybody out there. Nah yang jadi tantangan buat Bu Adelia mungkin adalah anak-anak sekarang itu canggih banget dok ngomongnya. Kadang-kadang, iya kan dok? Ya mohon maaf 1000 ampun, saya juga bawel banget ya, ngomongnya nggak bisa berhenti-berhenti. Jadi kadang-kadang orang bilang, dokter kan bisa ngomong banyak lebar, saya kan nggak bisa. Tekniknya salah satu yang paling penting adalah lalu ciptakan omongan itu dalam bentuk yang memang kita kuasai. Misalnya tulisan apa segala macam, kasihkan ke dia. Atau seperti ya terus terang aja, jujur aja ya, orang tuaku sendiri gitu ya, dengan umur yang udah sekian sepuh segala macam, suka ngasih gambar yang ada tulisannya, tulisan mutiara dan segala macam. Itu cara beliau untuk bilang, gue mau ngomongin dulu tapi kagak bisa, orang lebih cepat ngomongnya, tangannya lebih banyak gitu ya, tangan kita gitu. Itu boleh aja begitu loh. Boleh aja. Atau sekedar tadi komunikasi nonverbal misalnya. Ya misalnya anak lagi sedang asik seperti apa, kita datangi, kita bawain kue atau bawain mainan, ngobrol sama dia gitu. Kamu lagi ada apa? Lagi sedih ya atau lagi sibuk apa sih, kok matematika pelajaranmu susah bener. Sorry ya, papa sih nggak bisa bantu karena papa nggak ngerti apa itu ngomongan kerjaanmu, tapi kamu kerjain PR sampai jam berapa, papa temenin deh. Itu kan komunikasi nonverbal yang menyatakan bahwa I support you, stand beside you, stand by me, model-model begitu kan. Nah, itu penting banget kan. Nah, itu mudah-mudahan lalu membuat pengaruh dari luar kalah dengan dari dalam. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Adelia. Harus semangat, sesemangat Dr. Gun menjawabnya ya. Oke, terima kasih Bu Adelia. Salam untuk Bu Hatinya di rumah ya. Semoga jurusannya pas dan semangat terus belajarnya. Oke dok, nah ini mungkin relate juga dengan pertanyaan Bu Adelia. Kepribadian mengambang itu, tadi dokter udah menyebut ya, lingkungan sosial, pendidikan segala macam. Berarti dipengaruhi oleh, bukan penyebab ya, karena penyebabnya masih ambang juga kali ya dok ya. Gitu ya. Berarti dipengaruhi dari pola asuh juga kalau kita berbicara antara orang tua dan anak. Betul, bahkan ada beberapa literatur yang saya baca bilang pola asuh itu bisa sampai 50-60% pengaruhnya. Wow, besar. Karena pola asuh itu berarti kita kan dari kecil ya, dari umur kecil sampai dewasa. Anak-anak di bawah misalnya 9-10 tahun, maka dunianya itu sebetulnya hanya terdiri dari orang tua, orang di rumah, dengan saudara. Saudara dalam artian sibling ya, saudara kakak dan adik dan segala macam. Dunianya kan sebetulnya cuma itu ya. Sekarang katanya ada gadget segala macam ya, oke, tapi itu kan dunia kecil ya. Dalam artian hanya satu layar itu, tapi itu 3, dan itu ya orang-orang di situ yang mempengaruhi dengan pola asuh kita. Kemudian setelahnya pada beberapa anak mungkin masukin pesantren atau masukin tempat yang asrama dan segala macam, itu yang berpengaruh lingkungan itu. Atau kalau enggak tambah dengan lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah mohon maaf 1000 ampun, sekali lagi saya dari dulu juga suka ngomong begini, banyak yang kecil hati gitu ya. Di sekolah yang paling utama siapa? Guru? Bukan. Siapa dong? Pembimbing? Bukan. Teman. Teman seangkatan, teman satu kelas gitu ya, atau seangkatan, atau kakak atau adik kelas, itu lebih mempengaruhi daripada otoriter guru BK ya? figure di situ. Iya gitu ya, guru BK dan segala macamnya. Jadi ya, pihak sekolah juga harus menciptakan suasana di mana misalnya interaksi antar muridnya juga sangat bisa diperhatikan dengan baik dan segala macam. Makanya saya selalu sangat concern dengan kalau misalnya di sekolah ada kejadian antar murid atau antar yang saling bully, saling apa. Betul. Itu sensitif banget ya. Karena itu nanti kalau korban bully misalnya, itu memicu dia untuk menjadi kepribadian yang antisosial kepribadian yang lambang. Ini menjadi lebih aku nggak percaya deh, aku nggak ngerti, dari dulu aku juga nggak enak hidupnya, ngapain juga aku pusing deh belajar tata krama segala macam, tapi di kehidupan sehari-hari aku malah dicuekin, aku malah nggak dihormati, nggak ada gunanya. Nah, memicu untuk seperti itu. Betul sekali Anda bilang itu. Jadi pola asuh
Itu penting. Jangan dianggap pola asuh dari orang yang tua saja ya, tapi dari teman dan sekitarnya, lingkungan, peer group namanya, itu juga sangat penting. Oke dok, ini aku harus dikomandoi lagi untuk break lagi. Ini kayaknya langsung udah break lagi ya dok ya. Masih banyak, kayaknya kita harus 10 episode ini kalau ngomong sama dokter Gun ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau di Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih bersama dengan Dr. Guntara Hari, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Murni Teguh, Sudirman, Jakarta. Dok, kayaknya nggak ridho ya, udah segmen terakhir. Dari tadi ngeliatin jam aja kok udah jam segini dok. Ya. Nah, kita mau ngomongin tentang apa yang harus dilakukan, ngobatinya gimana nih untuk orang-orang yang di kepribadian ambang nih dok? Oke, prinsip nomor 1, karena faktanya ternyata yang namanya kepribadian, ciri kepribadian atau gangguan kepribadian itu adalah memang dari sananya sudah seperti itu, dengan bercanda aku bilang suka bawaan oroknya seperti itu, maka kita berfokus pada ke treatment dalam artian mengubah pola, treatment dalam artian mengubah persepsi, treatment dalam artian mengubah pandangan, pendapat, dan pengalaman positif yang akan selalu muncul untuk bisa menekan pengalaman negatif tadi. Ya, trauma masa lalu itu diperbaiki dengan membuat pengalaman-pengalaman baru yang berlawanan dengan trauma itu. Artinya kita memilih teman, memilih lingkungan yang baik dengan anak-anak, itu dengan orang yang kita mau ubah itu dan segala macam. Pada kondisi-kondisi yang ideal, artinya itu bisa dilakukan terus-menerus dan banyak support dari sekitarnya, itu akan sudah cukup. Tetapi pada beberapa kasus lalu muncullah keperluan ada orang-orang seperti aku, ya, yang belajar bertahun-tahun gitu kan. Suhunya nih ya. Bukan suhu, ada orang yang marahin aku bertahun-tahun supaya aku bisa mengerti dan kemudian memahami itu, ya. Oh iya, ini adalah suatu kondisi yang kita tidak bisa atasi lagi hanya dengan sekedar menciptakan lingkungan yang positif, yang baik. Apalagi terus aku diajarkan untuk juga melihat, oh ini ada beberapa tanda-tanda yang akan mengarahkan dia menjadi lebih berat. Misalnya kalau dia keras kepala, sulit diatur dan segala macam, kemudian tidak bisa ada orang yang membantu, dia akan terjerat makin dalam ke dalam jurang ketidakpastian dan segala macamnya itu. Terus dia nanti akan frustrasi, jadi cemas, dia muncul ke depresi ringan, sedang, berat, kemudian bisa sampai ke bunuh diri dan segala macam yang mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dalam artian mungkin dia mau bawa mobil, dia ngebut, dia apa segala macam. Untuk itu maka tidak cukup hanya dengan yang tadi, harus ada tambahan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mohon dimengerti bahwa ini adalah bentuk yang lebih efektif dan efisien daripada usaha-usaha tadi, yaitu medikasi, pengobatan. Jadi pengobatan dengan obat itu mesti dianggap sebagai salah satu dari cara yang kebetulan sifatnya itu lebih efektif dan lebih efisien. Terukur ya dok ya? Ya, dan terukur tentu saja. Tetapi itu tetap adalah satu dari berbagai usaha tadi. Sedemikian sehingga sifat dari medikasi itu adalah berarti jangka panjang. Diberikan sesuai kebutuhan, diberikan oleh orang-orang yang memang bisa mengendalikan dosisnya lah, jenis obatnya lah, efek sampingnya tahu dan segala macam. Dan itu juga tidak bisa dilepas hanya sebagai ya udah deh, kan udah ke dokter Guntara, dia udah bawel begitu ngomong, pastinya udah deh beres. Aku ke orang keluarga nggak peduli, nggak bisa juga. Tetap bagian dari satu usaha yang lebih integratif. Kata orang-orang sekarang tuh holistic treatment. Nah, menyeluruh. Menyeluruh, dan holistic treatment itu adalah sesuatu yang memang membuat efektivitasnya jadi bagus. Lalu orang-orang seperti saya harus bisa memastikan bahwa misalnya pengobatan itu tidak akan menimbulkan efek yang negatif secara fisik misalnya. Ya kan, orang suka bilang, jangan ke dokter lah, nanti dikasih obatnya bisa bikin ketergantungan lah. Nah itu dia dok. Saya sih gantungan di rumah banyak untuk baju dan bantung baju gitu. Tapi bikin orang ketergantungan sih enggak gitu ya. Rusak ginjal, rusak liver segala macam sih enggak, saya pikir ya. Kalau merusak kantong lah ya sedikit ya kan kayak gitu. Tapi kan demi kesehatan. Dibikin kesehatan ya. Jadi hal-hal seperti itu mesti dimengerti dengan baik. Dan kemudian tentu saja yang namanya pengobatan itu kan ada monitoring. Betul. Nah, monitoring itu berarti visit ulang atau kontrol ulang ke dokter menjadi penting. Jadikanlah orang-orang seperti saya, psikiater atau psikolog itu bagian dari usaha yang integratif tadi untuk mengatasi kondisi dengan baik.
Kemudian kami biasanya juga akan menularkan ilmu lah istilahnya kayak gitu ya, mantap nih. kepada orang-orang di sekitar untuk bisa mengerti dan memahami lebih baik si pasiennya, si kondisi si orangnya itu, untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif. Nah itu dia. Politis banget kondusif ya. Mentang-mentang ya. Mentang-mentang. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, tapi kemudian ketika sudah medikasi, minum obat, Dok, tetap harus didukung sama keluarga, Dok. Tentu Dan saja. ke depan bisa timbul lagi nggak sebenarnya sih, Dok? Karena kita sedang bicara soal pola, maka dia akan muncul lagi. Walaupun mungkin munculnya dalam bentuk misalnya kalau dia orangnya ini dalam kondisi yang ideal banget gitu ya. Iya. Munculnya dalam bentuk perasaan aja, tapi dia tidak munculkan dalam bentuk fisik misalnya, ada perilaku segala macam. Tindakan gitu nggak? Tindakan dia nggak terlalu misalnya gitu ya, itu bisa aja dilakukan terjadi. Atau pada orang-orang tertentu dia tidak melakukan hal dengan lebih dengan impulsif gitu loh. Kalau aku dulu sering sekali orang bilang, kalau aku dulu nggak ngerti begini, aku udah pukul dia, aku udah ngebut, disalip mobilnya, pengen ku salip aja tuh mobil apa segala macam. Jadi tindakan-tindakan impulsifnya menjadi lebih bisa terkendali. Oke. Ya. Singkat saja, Dok, terakhir. Mereka aware nggak sih, Dok? Sadar nggak? Sebetulnya sadar, tapi nggak bisa mengendalikan. Tapi ya nggak fair juga aku ngomong seperti itu secara umum ya. Tapi prinsipnya begini, bahwa yang namanya gangguan kepribadian ini orang suka bilang itu dalam dunia kedokteran jiwa itu ada di antara neurosis dan psikosis. Neurosis itu gangguan-gangguan yang orang yang masih bisa menyadari, psikosis itu tidak menyadari. Saya suka bilang ya kalau gangguannya udah berat, orangnya lagi heboh ya sulit juga dia menyadari. Ya sekali lagi ini adalah gangguan kesehatan jiwa, jadi urusannya dengan sakit gitu ya. Tolong dihadapi sebagai pasien lebih daripada orang yang misalnya tadi nyebelin itu. Oke, thank you Dokter Gun. Ini sebenarnya banyak yang harus kita bahas. Aduh, dan iya. jam lagi kayaknya udah harus selesai kita, Dok. Pokoknya next time kita harus ngobrol lagi. Ini banyak yang masih harus kita bahas. Thank you Dokter Gun. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit ya, Dok ya. Pokoknya next harus ngobrol lagi. Baik, terima kasih sama-sama dengan senang hati. Kembali, Dok. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Gun. Semoga bermanfaat ya. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati tayangan yang lebih jernih di Dai TV, Anda harus segera beralih ke siaran TV digital. Beli set-top box-nya sekarang sebelum 2 November 2022. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas. Kita mau tanya-tanya lagi sama Dokter Gun ya. Sampai jumpa.